Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Ya, halo semuanya. Ya, kita berjumpa kembali. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan saat ini kita akan masuk dalam seri pembelajaran mengenai listrik statis. Jadi saat ini kita akan bahas mengenai listrik statis, dan pada seri pembelajaran listrik statis ini, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai gaya Coulomb. Ya, baik, saat ini materi kita yang pertama untuk seri pembelajaran mengenai listrik statis yaitu kita mempelajari tentang gaya Coulomb. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, listrik statis itu berarti kita mempelajari bagaimana karakteristik atau perilaku muatan dalam keadaan diam ya. Oke, baik, sebelumnya jadi kita perlu tahu dulu bahwa muatan itu ada dua jenis, yaitu muatan positif ya, disimbolkan seperti ini ya teman-teman, muatan positif dan muatan negatif ya. Muatan negatif ya disimbolkan seperti ini. Nah, kemudian karakteristik dari dua muatan ini, muatan positif dan muatan negatif ini, jadi jika muatan sejenis kita dekatkan, jadi misalnya ini ada muatan positif, kemudian ini ada muatan positif. Jadi jika muatan sejenis yang kita dekatkan, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Jadi kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Begitu juga apabila muatan negatif kita dekatkan dengan muatan negatif. Yang terjadi juga adalah saling sama, berarti tolak-menolak. Nah, tapi kalau misalnya muatan positif dan muatan negatif kita dekatkan, maka yang akan terjadi yaitu saling tarik-menarik ya teman-teman. Ya, saling tarik-menarik. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika muatan yang sejenis didekatkan, maka yang akan terjadi adalah keduanya akan saling tolak-menolak. Namun jika berlainan jenis yang kita dekatkan, maka yang akan terjadi adalah saling tarik-menarik. Nah, saling tolak-menolak maupun saling tarik-menarik berarti ada gaya yang bekerja pada kedua muatan. Nah, berarti yang ini adalah gaya untuk yang sejenis yaitu gaya tolak-menolak, sementara yang berlainan jenis adalah gaya tarik-menarik. Nah, jadi ini ada gaya yang bekerja. Oke, kita tuliskan ini. Jadi ini ada gaya. Jadi yang di atas adalah gaya tolak-menolak, kemudian yang ini adalah gaya yang berlainan jenis adalah tarik-menarik. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar gaya yang bekerja pada kedua muatan yang saling tolak-menolak, atau berapa besar gaya yang bekerja pada kedua muatan yang saling tarik-menarik. Nah, jadi gaya yang bekerja inilah yang kita sebut sebagai gaya Coulomb ya. Jadi gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak itu yang kita kenal sebagai gaya Coulomb. Nah, besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik yang bekerja antara kedua muatan itu adalah, jadi kalau misalnya saya ambil contoh yang di atas, muatan positif dan muatan positif, katakanlah ini muatan pertama, kemudian ini muatan kedua, maka di sini gaya tolak-menolak, jadi di sini saya tuliskan untuk yang muatan pertama F12 ya. Maksudnya F12 itu adalah gaya yang bekerja pada muatan ke-1, muatan pertama akibat muatan kedua. Jadi kalau saya tulis F12 itu artinya gaya yang bekerja pada muatan pertama akibat muatan kedua. Kemudian di sini kalau saya tuliskan di sini F21. Nah, kalau saya tuliskan F21 berarti gaya yang bekerja pada muatan kedua akibat muatan pertama. Nah, gaya tolak-menolak ini, jadi berapa besar gaya tolak yang dialami oleh muatan pertama akibat muatan kedua. Nah, besarnya gaya tolak yang dialami oleh muatan pertama akibat muatan kedua itu dirumuskan yaitu K kali Q1 Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Jadi besarnya adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Nah, jadi di mana
R itu adalah jarak antara kedua muatan. Jadi ini adalah R-nya ya teman-teman. Nah, ini R-nya. Jadi besar gaya kolom yang bekerja pada muatan pertama akibat muatan kedua yaitu K kali Q1 kali kedua dibagi dengan R kuadrat. Jadi ini R-nya. Nah, kemudian K itu apa? K itu adalah tetapan. Jadi K ini adalah tetapan sama dengan tetapan. Nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kemudian Q itu adalah muatan. Jadi Q1 dan Q2. Nah, itu adalah muatan. Satuannya yaitu kolom. Jadi satuannya adalah kolom disingkat C. Kemudian R itu adalah jarak antara kedua muatan. Jadi jarak antara kedua muatan. Satuannya adalah meter. Ya. Oke. Jadi besar gaya kolom yang dialami oleh muatan pertama akibat muatan kedua yaitu K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah apakah sama gaya yang dialami oleh muatan pertama akibat muatan kedua dengan gaya yang dialami oleh muatan kedua akibat muatan pertama? Jadi apakah sama gaya yang dialami oleh muatan kedua akibat muatan pertama dengan gaya yang dialami oleh muatan pertama akibat muatan kedua? Jawabannya sama ya teman-teman. Jadi besarnya juga adalah K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Jadi baik muatan pertama maupun muatan kedua kesimpulannya akan merasakan gaya tolak menolak yang besarnya sama. Oke, tapi arahnya ya disesuaikan. Jadi arahnya kalau tolak menolak berarti muatan pertama dan muatan kedua akan saling menjauhi. Sementara kalau tarik menarik keduanya akan saling mendekati. Kira-kira seperti itu ya. Jadi gaya kolom itu gaya tolak menolak ataupun gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua muatan listrik. Nah, gaya tolak akan terjadi jika kedua muatan itu sejenis kita dekatkan, sementara gaya tarik-menarik akan terjadi jika muatan yang berlainan jenis kita dekatkan, yaitu positif dan negatif. Nah, besarnya adalah K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan saya mengenai gaya kolom. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh soal berikut ini. Ya, baik, ini contoh soalnya. Jadi, berapakah jarak antara muatan Q1 yaitu 26 mikrokolom dan muatan Q2 yaitu negatif 47 mikrokolom agar supaya gaya listrik atau gaya kolom antara kedua muatan itu sebesar 5,7 Newton. Ya, jadi ternyata ini ada muatan Q1 yaitu muatan positif, kemudian Q2 yaitu muatan negatif. Nah, dengan demikian pasti gaya yang terjadi antara kedua muatan ini yaitu gaya tarik menarik karena kedua muatan itu berbeda jenis ya. Jadi ini F12, ini F21. Nah, jadi gaya yang bekerja antara kedua muatan itu pasti gaya tarik menarik. Nah, agar supaya gaya yang bekerja itu sebesar 5,7 Newton, maka kedua muatan ini itu harus terpisah sejauh berapa jaraknya. Jadi itu maksud soalnya. Jadi agar supaya F12 itu sama dengan F21 itu sama dengan 5,7 Newton. Jadi agar supaya gaya tarik menarik antara kedua muatan itu 5,7 Newton, maka R-nya itu, jadi kedua muatan itu harus terpisah sejauh berapa jaraknya. Nah, baik, kita akan selesaikan soal ini. Berarti persamaan yang kita gunakan yaitu di sini F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Nah, ya jadi F kita sudah ketahui yaitu 5,7 sama dengan K yaitu konstantanya yaitu tadi 9 kali 10 pangkat 9 ya. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9 kemudian dikali dengan Q1 yaitu 26 mikrokolom. Jadi 26 mikro itu kan 10 pangkat minus 6. Jadi 26
kali 10 pangkat minus 6. Kemudian kali dengan 40 negatif 47 mikrokolom. Nah, dalam perhitungan tanda negatif itu tidak perlu kita sertakan ya teman-teman. Jadi itu hanya menunjukkan tanda muatan dan nanti itu akan kita lihat pada bahwa ini muatan negatif. Kemudian dia kalau bertemu dengan muatan positif akan terjadi saling tarik-menarik. Nah, sehingga untuk perhitungan kita tidak perlu cantumkan. Berarti ini 47 kali 10 pangkat minus 6, negatif 6, dibagi dengan R pangkat 2. Nah, sehingga dari sini kita peroleh yaitu 5,7 sama dengan 9 dikalikan dengan 26 dikali dengan 47. Jawabannya itu 10.998 dikali dengan 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 itu adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat minus 6 yaitu 10 pangkat negatif 3 ya teman-teman. Kemudian dibagi dengan R pangkat 2. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa R pangkat 2 itu sama dengan 10.998 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 5,7 atau R itu sama dengan akar dari 10.998 itu bisa saya tuliskan 10,998 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 3 ya. Jadi 10.998 saya tuliskan menjadi 10,998 kali 10 pangkat 3. Nanti ini pangkatnya bisa saling mengurangkan. Kemudian dibagi dengan, jadi ini dibagi dengan 5,7. Nah, dari sini kita peroleh yaitu R sama dengan akar dari 10,998 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 3 yaitu 10 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti di sini sisa 10,998 dibagi dengan 5,7. Maka R sama dengan akar dari 10,998 dibagi 5,7 itu adalah 1,389 meter. Atau kita bisa bulatkan menjadi sekitar 1,4 meter. Ya, jadi teman-teman dari sini kita peroleh jawabannya bahwa agar supaya gaya kolom atau gaya listrik antara kedua muatan itu sebesar 5,7 Newton antara muatan positif dan muatan negatif ini, maka jarak antara kedua muatan ini yaitu R-nya ini harus sebesar 1,4 meter. Jadi kalau jaraknya kita buat jadi 1,4 meter, maka gaya listrik yang bekerja antara kedua muatan yaitu sebesar 5,7 Newton. Ya, jadi dari hasil ini kita peroleh bahwa jarak 1,4 meter gaya yang bekerja yaitu 5,7 Newton. Oke, demikian contoh soal yang saya bahas saat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu video saya. Nanti pada video saya selanjutnya saya akan lanjutkan. Jadi ini pada saat ini saya batasi pembahasan gaya kolom antara dua buah muatan. Nah, bagaimana kalau sudah lebih dari 2 muatan? Ada 3 muatan, ada 4 muatan saling berinteraksi. Nah, apa yang terjadi? Itu nanti akan saya bahas pada video saya yang selanjutnya. Ya. Jadi demikian dulu teman-teman, sampai kita berjumpa pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.